ngajar dan dosen, baru mau ambil lagi tahun depan di jurusan yang beda. Tadinya iya. Tiga bawain dulu ya. Ada. Jadi gini, hari ini nih sebenarnya pertemuan kita udah lama ya. Mak manggil dia siapa? Steli masih. Gue manggil dia tuh Darling melulu. Kalau Darling. dulu Sterli diganti jadi Steli. Gitu. Kan ini pemain sinetron sama pemain layar lebar. Nih, Steli ini, nurun ke anak ya. Anaknya juga main sinetron, main layar lebar. Udah lama nggak ketemu, kita 10 tahun ya. 10 tahun kita kurang lebih nggak ketemuan. Tiba-tiba udah gadis aja ini anak, udah gadis, Lauranya. Ngobrol-ngobrol kemarin, kamu bilangnya gimana? Steli ke emak. Mak, ini tolong nih diangkat di Indonesia anakku nih. Iya, kita mau bikin apa? Kolaborasi? Oh ya, jadi aku di Australia punya artis manajemen, basic artis manajemen, dan aku ingat Pak Vera di sini juga punya manajemen, dan aku pikir bagaimana kalau kita bisa kerja bersama, bikin kolaborasi, karena aku juga suka, aku lihat di Instagram banyak model-model Indonesia yang potensial, yang cantik-cantik, dan aku pingin masukin lah ke model-model boleh aku ya. Jadi aku ingat Mak Vera, oh Mak Vera, gimana kalau kita kerjasama gitu? Ya udah, gayung bersambut. Ya, jadi kita bisa bikin di Australia, kita bisa bikin di sini, dan modelnya juga kita bisa kolaborasi. Ya nggak benar. Kalau mama gini, siapa aja kayak kemarin yang orang Korea mau kerjasama sama mama berkolaborasi, hayu. Apalagi kita udah kenal lama ya sama Steli. Jadi aku bilang sama Steli, kalau memang Steli mau jalan sama emak, kita ngobrol bareng, nanti ada beberapa artis emak yang emak kenalin, kita bisa duduk, kita bisa ngobrol, misalkan mereka mau dibawa ke Australia seperti apa, ataupun dari artisnya Steli mau dibawa ke Indonesia seperti apa gitu. Jadi acara hari ini adalah pertemuan dua sahabat yang udah lama nggak ketemu, udah hampir 10 tahun nggak ketemu. Akhirnya kita ngobrol, dapat kabarnya yang menggembirakan ini. Kebetulan kan Laura sekarang nyanyi ya, Laura ya? Iya. Nyanyi, tuh dia bisa bahasa Indonesia, iya gitu. Iya dong. Padahal bahasa Inggrisnya kayak air gitu. Tadi Ma ajak kemarin ngomong gue bingung dah. Ini anak Ma juga Renata. Ma bilang sama Renata nih, Renata kalau dibawa ke Australia, kira-kira Renata mau apa enggak? Tentu saja mau. Tentu saja mau. Exactly. Yeah, of course. Of course you do. Literally 100%. It's like I really, really, really want to go and like see how the world is outside of Indonesia. Ya, she's potential. Dia bisa. Cuma kalau di Australia itu kan kita harus ada batasan umur ya. Jadi harus 17 tahun dulu baru bisa jadi profesional. Tapi kalau dilihat dari sekarang dia tinggi badannya oke ya. Dari face-nya gitu, rambut semua. Untuk model yang ciri khas Indonesia aku suka. Nggak salah pilih dong makanannya. Mamanya boleh nggak? Aku suka yang kulit-kulitnya gitu, eksotik kayak gitu ya, dan ciri khas Indonesia, beautiful Indo ya gitu, keren banget. Pasti disukai di situ. Berarti Mak nggak salah pilih kan? Nggak salah pilih, Nggak salah pilih Mak. Kalau gitu Renata ya kan, Bunda setuju nggak kalau Renata dibawa ke Australia? Selama ini memang Renata suka, orang tua hanya untuk bisa mensupport, mendukung, dan mendampingin. Harapannya dengan dukungan dari manajemen juga, Renata karirnya makin besar, makin hebat, makin bisa juga dikenal sebagai salah satu talent Indonesia yang berbakat ya. Tapi cita-citanya Renata juga mau ke Australia, mau ke mancanegara ya. Bisa. Tuh, yes. Jangan lihat ke Mak, ke kamera nanti salah. Lihat ke kamera aja. Ntar bilangin, kok anaknya nengok ke belakang dulu. Ini supaya dapat boleh kan Mak? Boleh. Mak izinkan. Ini kan Renata baru belum lama juga nih gabung sama manajemen Mak. Sudah mendapatkan apa aja sih yang Mak kasih dengan Renata? Kalau untuk kan kita baru 2 bulan ya Bun? Mei. Iya, baru 2 bulan nih kita masuk ya. Satu bulan.
1 bulan Renata udah banyak ya, ada beberapa podcast, udah gitu ada beberapa film, short movie sama film layar lebar. Alhamdulillah Renata juga udah dapat. Jadi dalam waktu 1 bulan nggak dikebut, emang rezekinya nih anak aja gitu. Dan ini termasuk instan cepat Cepet dengan banget. karirnya dia. Cepet sih menurut Mak, karena orang pada tertarik sama Renata karena Renata natural. Apalagi memang benar-benar ya dibilang cantik, gue kepedean nih. Emaknya sendiri emang anaknya cantik gitu loh, beneran cantik. Jadi kalau misalkan emak ketemuin sama Laura sama sama Steli ya, maksudnya aku manggil dia darling mulu. Soalnya kalau misalkan ketemu sama Steli kayak cocok banget gitu loh. Amin, Cocok insya banget. Allah. Insya Allah kita nggak tahu ternyata tiba-tiba kamu buat fashion week untuk Bisa, soalnya kan. Dan bisa juga gini, kalau cita-cita Renata mau internasional, aku kan ada undangan di Milan Fashion Week dan di Paris Fashion Week kan. Dan biasanya desainernya itu dikasih satu model icon gitu loh. Jadi bisa bawa satu model bawaan gitu. Jadi misalnya aku bawa dia, itu udah nggak ditanya-tanya lagi. Tapi kalau misalnya dia mengikuti prosedur itu agak-agak sulit gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya aku bawa satu orang, bisa siapapun juga yang desainer bawa itu udah pasti masuk goal. Renata, Amin. ini pertanyaan yang sangat mendasar buat Renata. Sejak Renata gabung sama Mak Vera manajemen, apa yang Renata rasakan dalam karirnya? Wah, langsung dari aku masuk ke manajemen, aku langsung bertemu sama teman-teman seperti Atta sama Diva. Langsung aku bilang kayak, wah ternyata ada orang juga kan di manajemen ini selain aku. Aku bilang kayak, aduh kira-kira mereka bisa jadi temen aku nggak ya? Lalu aku coba bergabung dikit-sedikit kayak, halo nama kamu siapa? Langsung aja ngeklik, kamu iya, ih kamu ya, gitu langsung. Kalau Renata sendiri melihat sosok seorang Mak Vera itu seperti apa? Mak, Ya. Mak itu udah kayak mama kedua. Bukan maksudnya apa-apa ya, tapi kayak mama udah jadi, Mak Vera udah membantu aku, sudah mengarahkan jalan. Dan dari karirnya Mak Vera juga tegas dalam sekolahnya pendidikan, betul gak sih? Iya, karena waktu itu kan aku kan ikut pelajaran peran kita sama Mak Vera. Nah, ini acara-acara peran kita ini itu it's always like with my school schedule, because like at that moment it's like the schedule of like the peran kita and my school, it was like so close to my test, to my final exams. So, Wah, artinya apa itu? Ma bingung. Ini dia bahasa Inggris, gue bingung nih. Artinya apa Bunda? Katanya Bunda. Iya, Mak Vera sangat fleksibel untuk kendalanya Renata yang mau naik grade, sehingga walaupun sibuk, Mak Vera bantu membuat jadwal-jadwal sehingga semuanya tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya Renata. Oh gitu, sama nggak Steli kalau sama di luar negeri sistem manajemennya? Sama seperti itu juga, sama gitu. Bisa fleksibel gitu, misalkan ini artisnya lagi nggak bisa nih untuk syuting, misalkan nggak untuk latihan, kira-kira ganti schedule bisa nggak gitu? Oh, kayak nggak bisa. Nggak bisa di sana. Nggak bisa. Tapi kalau buat Bisa sekolah lebih boleh? start, Kalau lebih buat switch sekolah, lagi. kalau buat sekolah boleh? Buat ini di sekolah gitu. Oh iya bisa. Tapi kalau misalnya dia harus pakai schedule sekolah, dia harus minta izin untuk itu agak-agak bisa. Soalnya kan masa sekolah juga itu di sana tuh untuk berkarir profesional memang agak terbatas. Kayak gitu. Soalnya di sana itu biasanya di setiap sekolah itu tingkat SMP, SMA gitu mereka ada ada ininya sendiri gitu. Jadi bakat-bakat di sekolah-sekolah itu mereka benar-benar gadget, dan setiap tahun ada performance di Art Inspire. Ya itu benar-benar di gedung yang menampilkan mereka gitu. Jadi mereka merasa berperformance beneran gitu, eksploitasi ini yang mereka gitu kan. Jadi anak-anak tuh tersalur, mau bakat nyanyi, dancing, apa semua gitu kan, itu ada di situ. Tapi mereka nggak bisa ke panggung profesional kayak bisa
kayak gitulah. Iya. Nggak Jadi bisa. nggak bisa, boleh asal kalau misalkan sekolah ya. Oh iya, kalau sekolah yang mengadakan, kalau Iya, sekolah yang sekolah mengadakan, boleh ya. iya. Iya. Kalau Laura sendiri sekarang, Laura kalau misalkan di Indonesia, kamu kan sekarang kalau di Australia kamu ambil S3 ya sayang? Iya, jadi lagi S3 sekarang. Tapi dalam tahun ini lagi koordinasi subjek. Jadi at the moment lagi dosen di universitas. Jadi dosen kedokteran, sains, juga kesehatan. Jadi tadinya S3 tahun 2022 saya. Tapi at the moment lagi ambil break biar bisa fokus dulu di ngajar dan dosen, baru mau ambil lagi tahun depan di jurusan yang beda. Tadinya Rock and roll dong. iya sambil rock and roll sambil nyanyi, insya Allah juga bisa menitis karir lagi. Soalnya belajar di universitas sudah lama, udah hampir 10 tahun. Jadi mengejar ijazah banyak banget. Jadi untuk kali ini mau menitis karir dulu juga, alhamdulillah ada job yang bagus jadi dosen. Jadi mau continue, mau melanjutkan S3 insya Allah tahun depan lagi. Kamu selain ini, kamu selain di Australia itu kayak pernah dengar kamu kan main band juga. Kamu main band juga, kamu ada 2 band, satu band perempuan, satu lagi band laki-laki. Gimana tuh kamu caranya band yang laki-laki sama perempuan itu schedule-nya kamu aturnya seperti apa tuh? Itu mama yang atur atau kamu yang atur? Jadi itu saya yang ngatur. Jadi kalau misalnya yang band yang bersama laki-laki juga, jadi bukan yang girls bandnya, itu Namanya apa udah itu? namanya The Hot Sauce Committee. Itu artinya komunitas saus pedas. Jadi kalau misalnya saya lagi on stage makan saus pedas tuh. Jadi misalnya nyanyi lagu rock di tengah-tengahnya makan saus pedas. Jadi kepedesan sambil nyanyi rock. Tapi itu ciri khasnya. Jadi sudah di dalam band ini sekitar 3 tahun. Dan sekarang dan bikin lagu sendiri sama juga. Iya, jadi kita writing lagu sendiri dan juga nyanyi-nyanyi cover juga. Jadi dua-duanya. Baru sekarang lagi mau tampilkan band cewek juga, tapi masih in progress at the moment. Soalnya band-band cewek ini sebagiannya dosen-dosen juga, jadi mereka juga padat banget schedule-nya. Jadi lagi diperjuangkan. Iya, jadi mulai karir musik udah lama banget dari umur 3 tahun. Tapi start original musiknya dari umur 12 tahun. Di kamar sendiri. Di kamar sendiri ada keyboard, jadi mulai aja recording lagu sendiri satu album. Jadi nanti kamu bisa nyanyi sama Reza Vero dong? Of course. Penyanyi ya? Ya, Re, Oh, Reza Vero insya kan Allah. penyanyi. Re, kalau nyanyi lagu barat bisa nggak Re? Bisa terbelajar dulu paling. Belajar. Kalau Laura lebih ke arah rock, kalau Renata kan jazz. Nah, Re ini bisa masuk nggak antara jazz sama rock? Gue bingung gitu, jazz rock. Aku semua genre itu suka. Semua genre suka. Semua musik itu bagus. Ya. Jadi rock aku suka, metal TV pun aku suka. Jazz apalagi. Aku juga karena ada kemarin sama Bang Dio tuh. Iya benar. Aku suka semua. Tapi kalau yang model kayak Laura, lagunya Laura tuh yang teriak-teriakan gitu ya Laura? Nah itu tuh. Keren itu. Bisa juga di genre yang lain. Bisa disesuaikan. Oh bisa. Nanti kakak bantu ajarin aku ya. Untuk ngerok gitu ya. Jangan manggil kakak, Laura aja, orang masih seumuran. Mbak Vera, Yes. Mbak Vera kan melihat nih anak-anaknya multi talent semua nih, paket komplit. Iya. Mbak Vera bersyukurnya gimana sih mendapatkan anak-anak yang gampang dipoles? Karena kalau Emak sendiri maunya gini, kalau Emak itu kan ngambil artis nggak sembarangan. Kayak Emak ketemu Laura, apa aja yang Laura bisa, ini kita kan kolaborasi antara mamanya, Steli percayain ke Emak, Emak bilang oke, nanti Emak percayain Renata ke Steli. Maksudnya kita kayak kolaborasi. Iya. Ray juga misalkan ke Steli, Bisa, misalkan bisa, tiba-tiba Mama aku butuh untuk penyanyi cilik berangkat ke Australia, Ya. aku bisa datengin Renata. Ya. Misalkan aku mau berangkatin, aku ada nggak laki-laki bisa diduetin sama Laura, Bisa, aku bisa. ada Reza Vero, gitu maksudnya. Nanti kakak siapin lagu Iya. buat gitu ya. Bisa, kan aku di sana juga suka bikin event kan, aku punya IO kecil-kecilan lah gitu. Jadi di sana kalau
band Nama IO-nya bule. apakah sama manajemennya? Sama SK Artis Manajemen. SK Artis Manajemen. Ya. Jadi di situ aku sering ngadain juga yang band-band seumuran dia, tapi kebanyakan rock semua. Jadi aku bisa bawa artis di sini yang kira-kira bisa dinaikin ke sana gitu, tapi yang jangan kalah saing di situ, Pak. Gitu ya. Jadi mungkin Reza suatu saat aku bisa selipin ke situ kan. Terima kasih banyak. Jadi bisa internasional. Soalnya kebanyakan ada waktu itu aku mau bikin event musik juga, tapi di komunitas Indonesia. Jadi itu yang nonton di khusus komunitas Indonesia kan. Jadi kalau mau internasional bisa naik ke panggung internasional. Jadi audiensnya itu bule. Aku bisa kalau ada artis Indonesia, aku bisa artis Indonesia apa namanya? Audiens Indonesia, audiens bule. Bisa Campur cepat ya naik mereka ya, ya. cepat naik. Kalau ini Steli, kalau misalkan Steli kan punya majalah juga ya di Iya. sini ya. Jadi misalkan orang-orang Indonesia mau misalkan ada di majalah Steli, tinggal hubungin Mak aja. galak langsung. Iya. Hubungin Mak aja langsung gitu. Jadi kan terjamin talentnya ya. Aku juga nggak sembarangan gitu kan, karena itu di Artspire Magazine itu majalah musik dan lifestyle itu kan banyak sekali musisi-musisi di Australia juga dan penyanyi, dancer atau apa pelawak atau apa gitu. Itu kan aku cuma punya 42 pages kan. Jadi itu benar-benar yang berbobot langsung ke situ ya, nggak karena aku join dengan news agency kan. Jadi aku juga nggak mau kalau dari Indonesia itu karena berbahasa Inggris, jadi kan mereka juga nanti baca kan itu. Jadi aku mau juga yang dari Mak itu yang benar-benar gimana, dan aku percaya Mak. Iya, Artis. Mak pasti akan milih artis-artis Mak yang punya potensi. Iya. Nggak mungkin Mak milih yang sembarangan karena masuk ke manajemen Mak itu seleksi ya Bunda. Diseleksi dulu, kalau misalkan emaknya masuk oke, baru bisa masuk gitu. Laura, kalau emak tuh kalau ngobrol santai, tapi kalau udah urusan kerja mah galak. Ya tahu. galak. Laura mah galak. Gitu. Jadi aku ada, lanjut aja dulu ya. Jadi ada rubrik itu judulnya Rising Star itu mengangkat penyanyi-penyanyi muda gitu aja. Jadi itu khusus orang yang baru naik di situ. Kalau Mak nanti masuk rubrik profile, karena udah 30 tahun jadi itu kan udah pantas lah masuk di satu page. Bayangin loh, Mak Vera mau ada di majalah Australia. Keren banget. MPBT Entertainment. Udah cukup lama kan, 30 tahun loh, gak main-main. Enggak, Win. Laura, kamu kenapa sih pilih genre rock dan gimana sih rasa perkara di Australia itu tantangan seperti apa gitu? Oke, jadi pas masih kecil, Mami justru penyanyi rock. Mami itu penyanyi rock dari umur 16 tahun. Dan emang suka juga lagu-lagu rock, tapi mulainya nyanyi-nyanyi pop, juga sama rock juga. Jadi dulu kan nggak punya adik. Punya adik pas umur 10 tahun, jadi sering mengeluh ke Mami, bilang nggak punya teman, nggak punya adik, nggak punya kakak, bosan, kesepian. Jadi Mami bikinin lagu. Jadi Mami nulisin lagu. Gendernya rock. Soalnya dulu Mami bilang perasaan vokalnya kok agak besar ya. Jadi Mami bilang, oke, Laura nyanyiin lagu ini. Karena dia marah kan, jadinya rocknya keluar gitu. Iya, jadi dihayati banget lagu itu. Jadi teriak. Jadi gendernya rock. Dan sesudah itu belum jadi penyanyi rock. Sesudah itu coba dulu jazz, coba dulu lagu pop, coba-coba di genre-genre yang beda-beda. Tapi gara-gara rasanya gitu kayak kurang gitu loh. Kayak rasanya Jiwanya gitu, iya jiwanya gitu lebih strong. Jadi emang suka banget nyanyi pop dan jazz, tapi kalau misalnya nyanyi rock pas performance rasanya gitu puas aja. Jadi rasanya puas sekali. Kamu udah bikin berapa lagu untuk sisanya ada mini album atau apa gitu? Jadi dulu pas dari umur 12 tahun ada bikin album. Jadi genrenya beda-beda. Soalnya dulu pas masih kecil umur 12 tahun itu belum tahu jati diri kan. Jadi masih mau lihat pop, jazz, ada lagu disco juga. Soalnya kan main keyboard.
baru itu di recording, terus bikin album lagi nanti pas umur 15 tahun. Genre-nya juga beda-beda, jadi masih belum ada jati diri. Jadi karakter vokalnya itu diketemukan pas bikin album itu di kamar. Jadi pas umur 15 tahun itu recording sendiri semuanya dengan alat-alat sendiri juga. Dulu juga sering recordingin mami. Jadi jati dirinya ketemunya nanti. Dan sekarang sama band. Laura seru kan ngomongnya. Laura sama Rea tuh sama. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya susah. Jadi pasti berdua ini kalau ngomong kalau nggak jadi atau ya gitu. Lucu nih anak berdua. Ketemu pas lagi. Yang satu jazz, yang satu rock. Dua-duanya. Yang satu penyanyi Indonesia, yang satu penyanyi Australia. Nah ini kolaborasi yang sangat bagus nih. Dua-duanya cantik lagi. Gampang dijualnya. Cuma terakhir dari saya, nantinya kalau Laura sendiri bakalan concern di mana sih, di acting kah atau nyanyi juga? Kalau sementara kan awalnya sebenarnya Renata sama Laura tuh sama. Awalnya kalau dari acting dia baru ke nyanyi. Benar ya Bu? Benar ya, darling? Gitu. Benar ya. Renata nyanyi dulu kan ya, baru ke acting ya. Jadi ini berdua sama nih posisinya. Jadi kalau emak sih, kalau memang dia kan jarang ya wanita penyanyi rock gitu, jarang banget. Ya kalau bisa dia teruskan di dunia ini musik dulu, nanti baru fokus ke acting. Karena dia dari awal udah acting. Dari umur berapa tahun? 3 tahun ya? Iklan juga. Iklan apa gitu. Dari kecil. Nah sama ini, jadi nanti Renata besar seperti Laura gitu. Yang penting kita bisa tukeran aja nih antara Australia sama Indonesia. Jadi artis mah bisa ke sana, artisnya yang dari Australia bisa ke Indonesia gitu. Oh mungkin bisa dites Mak suaranya Mak nyanyi. Oke. Nanti Renata sama Laura dites suaranya. Kalau Rena udah sering ya, kalau Rena udah sering suaranya. Aku mendengar kali ini. Jadi juri. Jadi juri. Wow. Ayo. Hah? Harusnya disediakan dari sini. Laura sama Renata. Renata mau nyanyi apa? Mau nyanyi Lover Girl by Leve. Ini keren. Boleh. Keren itu, lagu lama itu. Tapi nggak boleh banyak-banyak karena di YouTube bakalan di-cut. Nggak bisa juga. Ini kalau cukup bilang aja ya. Iya. The sky is great blue sky, sing vertical. The countdown begins in Tokyo. 27 days will means 20 million years to cope with. Itu lagunya lagu lama banget ya. Jadul itu Mak, jadul. Saya belum lahir. Baru ya. Kenapa sukanya yang kayak gitu-gitu ya lagunya? Oh Renata demen lagu gitu ya, biar bisa tidur gitu. Iya. Kalau Re, Laura dulu. kalau Ra, Maunya yang rock atau Bohemian Rhapsody? Ya situ Bohemian Rhapsody. Mama, I just killed a man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. But now I've gotta throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. bahasa Inggris mah ngomong bahasa Inggris. Like mother, like girl. Dokter. Marah. Like daughter bukan dokter. Daughter bukan dokter. Hah? Dokter. Aduh, kejedur dah, gue gak bisa bahasa Inggris. Terima kasih buat semuanya, pokoknya doain kita, Steli sama Mama dari manajemennya Steli. Amin. Juga artis manajemen. Dengan MVBT Entertainment kita bisa berkolaborasi. Amin. Bisa
saling bersinergi antara manajemen Esteli dan manajemen Mavera. Amin. Kalau manajemen namanya MVBT Entertainment itu pede banget, Mavera bersinar terang, tapi emang itu doa. Amin. Mudah-mudahan tambah terang. Amin. Re juga, Renata juga, Bunda, Laura, Steli, semua kita semuanya nanti bisa sukses bareng. Yang penting satu, kita semuanya harus satu hati. Ya, karena kalau kita satu hati, kita pasti akan jalannya lebih baik. Tapi kalau sering potong-potong kompas, nanti ujung-ujungnya rezeki kita juga kepotong. Ya, tetap jadi orang baik, tetap saling support, saling bantu. Barangkali antara si Australia dan si Indonesia ini bisa menghasilkan karya yang baik buat bangsa Indonesia. Ya? Amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman media. Assalamualaikum.